Oke, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, atau bisa dibilang sebagai video part kedua dari video sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum nonton video sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu karena videonya ini saling bersangkutan guys. Dan untuk video ini itu adalah sebuah contoh, sekaligus gua akan kasih tahu alasan gua melakukan entry-nya dan analisisnya bagaimana ya. Jadi di video ini benar-benar komplit contoh serta analisisnya. Oke. Oke, di sini sudah ada ekstrim dan seperti yang teman-teman lihat ya, MA5-nya sudah keluar dari Bollinger Band. So, kita tinggal menunggu apakah ekstrimnya ini valid atau enggak ya. Kita akan lihat candle selanjutnya akan ngebentuk apa. Dan ternyata membentuk sebuah momentum, artinya ekstrim buy ini valid dengan adanya momentum buy. So, untuk melakukan entry-nya kita akan menunggu harga ini retest atau bisa dibilang sampai masuk ke area re-entry-nya. Oke. Jadi kita tunggu sampai benar-benar jadi. Nah, di sini sebenarnya kita udah bisa melakukan entry buy ya dengan TP 20 pip dan SL-nya di bawah MA5 yang low-nya ini ya, atau ekstrim dari buy-nya. Kan ada tuh MA5 yang keluar dari Bollinger Band. Nah, kita masang SL-nya di sana TP 20 pip atau bisa juga TP 30 pip ya, karena ini bener-bener setupnya bagus banget ya, dari ekstrim jadi momentum dan sekarang sudah masuk ke area re-entry. Jadi di sini kita udah bisa melakukan entry, dan sebenarnya entry ini juga telat, harusnya enggak di candle yang ini, di candle yang sebelumnya. Nanti akan gue jelaskan ya bagaimana cara gue melakukan analisanya sehingga gue bisa bilang ini ya, ada peluang untuk kita melakukan entry buy. So langsung aja kita coba jalanin marketnya. Oke. Dan akhirnya sampai juga ke TP1 yaitu 20 pip, dan sebenarnya masih bisa lanjut ya sampai ke TP2 yaitu sekitar 30 pip lebih. Dan nantinya akan gue jelasin ya bagaimana cara analisis satu time frame nya. Ini bener-bener mudah banget guys, dan gue yakin teman-teman juga pasti bakalan bisa. Nah, oke, sekarang bagaimana cara gue melakukan analisis satu time frame nya. Cukup sederhana dan simpel banget ya. Bisa teman-teman perhatikan, sebelumnya adalah trend bearish, kemudian dia naik, tapi naiknya ini nggak membuat sebuah ekstrim ya. Kemudian dia turun, naik kembali dan tidak ada ekstrim. Jadi di sini kita menunggu sampai adanya sebuah ekstrim. Nah, ketika sudah turun, naik turun dan akhirnya turun, nah disinilah baru adanya ekstrim. So, ini adalah sebuah indikasi awal akan adanya sebuah trend gitu ya guys ya, akan adanya sebuah tren pembalikan arah. Dan di sini kita akan fokus ya apa yang terjadi setelah ekstrim ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menemui ekstrim, teman-teman lihat dulu apa yang terjadi setelah ekstrimnya. Oke, gua hapus dulu ya. Nah, ekstrim ini kita tandakan sebagai area support dan ini adalah harga terendahnya. Nah, jadi kalau misalnya harga ini turun dan kita mau melakukan entry sell, maka harga terbarunya wajib nge-break harga terendah ini. Kalau misalnya nggak nge-break, jangan coba-coba teman-teman melakukan entry sell. Sederhana seperti itu. Nah, ketika sudah ada ekstrim ini valid atau enggaknya bisa teman-teman lihat di candle selanjutnya. Dan ketika candle selanjutnya membuat momentum, nah ini artinya ekstrim ini valid ya. Ketika ada momentum buy, ekstrim buy ini menjadi valid gitu. Nah, untuk melakukan entry-nya kita menunggu sampai harga ini retest masuk ke area re-entry. Sebenarnya ya, gua mau melakukan entry-nya di sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya, "Bang, kenapa lu nggak melakukan entry-nya di sini?" gitu ya. Sebenarnya gua mau melakukan entry-nya di sini, tapi gue menunggu sampai ada sebuah pola atau sebuah chart ya, candlestick pattern yang mengatakan bahwa harga bakalan naik seperti ini ya. Nah, ini adanya shooting star apa evening star, gue lupa itu namanya ya. Jadi ada doji di sini atau ada pin bar, kemudian di
candle selanjutnya itu adalah long body gitu ya. Nah, gue menunggu sampai terjadinya seperti itu di area re-entry, tapi ternyata di sini tidak ada seperti itu dan harga turun terus, dan disinilah baru membuat namanya candlestick pattern ya. Di sini ada namanya shooting star apa evening star, gue lupa ya, ntar gue coba cantumin di situ. Nah, sebenarnya ya guys ya, di sini kita sudah bisa melakukan entry gitu, tapi gue lupa untuk stop. Akhirnya candle ngebentuk sampai di sini, dan sini gue tetap melakukan entry-nya ya. Jadi gue anggap ada dua entryan, yang pertama di sini, kemudian gue nambah lagi satu entry di sini dan pasang SLA itu di bawah MA5 low ya, yang keluar ini atau extreme buy-nya. Jadi gue pasang SLA di sini di bawah MA5 low-nya yang keluar menjadi extreme buy dan di bawah sini gitu. Nah, untuk TP-nya itu 20 pip sampai 30 pip. Gimana? Jadi analisisnya cukup sederhana banget, di mana di sini kita hanya cukup mempalitkan ekstrimnya, dan setelah palit ekstrim tersebut barulah kita bisa mencari sebuah sinyal atau mencari sebuah konfirmasi untuk kita melakukan entry sesuai dengan ekstrim yang palit tersebut. Dan ini adalah contohnya dan sekaligus alasan analisisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah pertanyaan teman-teman nantinya akan gue jawab. Oke, itu aja sudah kali ini. Thank you dan bye.